Pernah kepikiran nggak kalau stadion sepak bola itu seringkali cuma dianggap sebagai tumpukan beton, baja, dan hamparan rumput hijau? Tapi tunggu dulu. Hari ini kita bakal membedah sebuah tempat yang maknanya jauh-jauh lebih dalam dari itu. Kita bicara soal Ellen Road. Ini bukan sekedar stadion ya. Tempat ini ibarat karakter hidup yang luar biasa tangguh. Sebuah saksi bisu yang sudah berkali-kali bangkit dari keterpurukan, yang secara sempurna mencerminkan sejarah Leeds United yang penuh gairah, dan ya, jujur aja, seringkali penuh kekacauan. Jadi, ayo kita telusuri bareng-bareng sejarah panjangnya, dan melihat langsung gimana benteng ini berevolusi bersama para penggemar fanatiknya. Coba kalian bayangkan angka ini. 57.892. Yap, ini bukan sekedar angka acak. Ini adalah rekor jumlah penonton luar biasa yang memecahkan sejarah pada tahun 1967, tepatnya saat pertandingan ulangan Piala FA melawan Sunderland. Coba deh posisikan diri kalian di sana waktu itu. Puluhan ribu orang berdesak-desakan merasakan langsung gairah sepak bola Yorkshire yang mentah, bising, dan menggelegar. Bahkan, saking penuhnya, ada penggemar yang sampai nekat memanjat tembok atau duduk di atap tribun cuma demi bisa nonton pertandingannya. Gila kan? Ya, begitulah tingkat kecintaan dan dedikasi penggemar terhadap tempat ini. Oke, kita masuk ke bagian 1. Dari akar rugby menjadi rumah sepak bola. Mari kita putar waktu agak jauh ke belakang. Ke akhir abad ke-19, saat itu sepak bola bahkan belum jadi olahraga favorit di Yorkshire. Awalnya, sebidang tanah ini adalah milik sebuah pabrik bir bernama Bentley's Brewery dan dinamakan Old Peacock Ground. Terus di tahun 1897, Holbeck Rugby Club membelinya seharga 1.100 pound sterling. Tapi sayangnya, klub rugby itu malah bangkrut. Nah, dari situlah sebuah tim sepak bola baru bernama Leeds City FC dibentuk dan mulai menyewa lapangannya di tahun 1904. Tragisnya, karena ada skandal pembayaran pemain ilegal di masa perang, Leeds City ditendang dari liga. Tapi, justru dari abu kejatuhan itulah, pada tahun 1919, Leeds United yang kita kenal dan cintai sekarang resmi lahir, dan langsung mewarisi stadion ikonik ini. Yang paling menarik di sini adalah betapa sederhananya semua ini bermula. Percaya nggak percaya, pada tahun 1905, mereka membangun sebuah tribun tertutup yang bisa menampung 5.000 orang di sisi barat stadion. Biayanya cuma 1.050 pound sterling aja. Bayangin deh, kalau di zaman sekarang uang segitu buat bayar gaji pemain sejam aja mungkin nggak bakal cukup kan? Kalau kita bandingkan dengan skala raksasa stadionnya saat ini, sungguh menakjubkan ngeliat dari mana fasilitas super megah ini berasal. Benar-benar awal yang sangat hemat dan super sederhana. Lanjut ke bagian 2, api, cahaya, dan kejayaan. Sekarang kita melompat ke dekade 1950-an. Ini bisa dibilang era yang cukup dramatis buat Ellen Road. Langkah pertama menuju modernisasi datang dalam bentuk cahaya. Di tahun 1953, klub memutuskan buat merogoh kocek sebesar 7.000 pound sterling, yang mana itu jumlah yang lumayan bikin pusing pada masanya, hanya untuk memasang lampu sorot pertama di stadion ini. Momen perdana lampu ini dinyalakan adalah saat melawan Hibernian. Waktu itu, sekitar 31.500 penggemar datang buat merasakan kehangatan cahayanya, dan mereka langsung disuguhi tontonan epik, kemenangan telak 4-1 untuk Leeds. Mulai saat itulah, Ellen Road benar-benar melangkah ke era modern. Tapi, seperti di film-film, cahaya terang biasanya diikuti oleh kegelapan. 100.000 pound sterling. Ini adalah angka kerugian yang masif banget akibat tragedi di tahun 1956, ketika api dengan buas melahap habis tribun barat. Kebakaran itu literally menghancurkan seluruh struktur bangunannya. Kantor, ruang pers, sampai catatan sejarah klub semuanya lenyap. Yang tersisa cuma kerangka logam yang hangus dan melilit. Dan yang bikin makin ngenas, asuransi klub pada waktu itu sama sekali nggak cukup untuk menutupi kerugiannya. Namun kalau ada satu kata yang mendefinisikan stadion ini, itu adalah ketahanan. Fans dan komunitas sekitar nggak tinggal diam. Lewat penggalangan dana kilat, mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar 60.000 pound sterling. Berkat donasi luar biasa ini, plus sedikit bantuan dari Dewan Kota, sebuah tribun beton baru yang gagah sukses dibangun dan bangkit layaknya burung phoenix, tepat saat musim berikutnya dimulai. Mereka sama sekali nggak membiarkan tragedi itu menghentikan langkah klub. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, benteng RRV.
Kita memasuki zaman keemasan klub di era 60-an dan 70-an. Saat itu, ada manajer visioner bernama Don Revie yang sukses menyulap lapangan ini jadi mimpi buruk paling menakutkan buat tim lawan. Dia pernah ngomong gini, lapangan ini adalah senjata kita. Para penggemar adalah pemain ke-12 kita. Di era yang sering dilabeli sebagai Dirty Leeds ini, Elland Road bukan sekedar lapangan rumput biasa. Tempat ini berevolusi jadi alat intimidasi psikologis. Bayangin, tim lawan itu ibaratnya udah merasa kalah duluan bahkan sebelum mereka melangkahkan kaki keluar dari lorong ruang ganti. Saking kuatnya aura dan kebisingan dari stadion ini. Dan kalau kita ngomongin soal kebisingan, pusat dari segala auman itu asalnya dari Spionkop. Ini adalah area terasing yang sangat luas, tepat di belakang gawang utara, tempat ribuan supporter berdiri berdesakan. Asal tahu aja, nama ini diambil dari sebuah bukit di Afrika Selatan, tempat di mana tentara Inggris banyak yang gugur saat Perang Boer. Di tribun inilah jantung Elland Road berdetak paling kencang, menampung ribuan pendukung garis keras yang tak henti-hentinya meneriakan chant Marching On Together. Merinding gak sih bayanginnya? Nggak cuma atmosfernya, secara arsitektur pun stadion ini menjelma jadi raksasa yang benar-benar mengintimidasi. Di tahun 1974, Elland Road memasang lampu sorot baru setinggi 260 kaki. Sebagai gambaran, itu adalah struktur tertinggi di seluruh Eropa pada masa itu. Belum lagi, struktur lama yang tadinya dikenal sebagai scratching shed akhirnya dibongkar habis dan digantikan dengan tribun selatan yang baru dan lebih megah. Stadion ini benar-benar memantapkan statusnya sebagai benteng pertahanan yang super kokoh. Beranjak ke bagian 4, kekacauan, kepemilikan, dan perjuangan bertahan hidup. Di era modern, awan mendung masalah finansial mulai menyelimuti Elland Road, dan ini menciptakan siklus kepemilikan yang cukup bikin sakit kepala. Pertama, di tahun 1985, karena terdesak masalah dana, klub terpaksa menjual stadion kesayangan ini ke Dewan Kota seharga 2,5 juta pound sterling. Mereka sempat bernapas lega pas berhasil membelinya kembali di tahun 1998 seharga 10 juta pound sterling. Krisis keuangan parah datang lagi, dan stadion ini terpaksa dijual lagi di tahun 2004. Bayangkan, butuh waktu 2 dekade penuh perjuangan, sampai akhirnya di bulan Maret 2024, 49ers Enterprises mengambil alih kendali penuh dan kembali menyatukan klub ini dengan rumah bersejarahnya. Benar-benar sebuah drama bertahan hidup yang luar biasa. Oke, kita melangkah ke bagian 5 pengalaman para penggemar. Pada akhirnya, bangunan beton dan baja sebesar apapun nggak akan ada artinya tanpa kehadiran supporter kan? Tapi, cara penggemar menikmati stadion ini harus diubah secara drastis. Demi alasan yang sangat krusial, keselamatan. Pengalaman liar, brutal, dan sangat fisik dari berdiri berdesak-desakan di teras ring kop yang lama harus diakhiri setelah tragedi mengerikan Hillsborough dan keluarnya laporan Taylor pada tahun 1994. Sejak saat itu, Elland Road harus dirombak menjadi stadion yang mewajibkan seluruh penontonnya duduk. Ya, ini adalah sebuah langkah yang mutlak diperlukan untuk keamanan. Meskipun keputusan ini selamanya mengubah cara dan dinamika fisik para supporter saat menikmati jalannya laga. Tapi kalian tahu, walaupun bentuk fisiknya berubah, kenangannya nggak pernah ngati. Coba bayangin memori yang satu ini. Anak-anak kecil yang terpaksa berdiri di atas tumpukan peti susu di area tribun Lowfields Road cuma demi bisa ngintip pertandingan melewati kerumunan orang-orang dewasa di depan mereka. Belum lagi aroma kaspai dan saus daging yang menguar di udara, serta gema hantu dari nyanyian kop di masa lalu yang seolah masih tertinggal di sudut-sudut stadion. Hal-hal kecil dan otentik semacam inilah yang bikin sebuah bangunan megah benar-benar terasa seperti rumah sendiri. Dan akhirnya, bagian 6, masa depan dengan 53.000 kursi. Nah, disinilah kita melihat wujud kebangkitan modern Elland Road. Coba deh bandingkan. Dari tribun asli di tahun 1905 yang dulu cuma muat 5.000 orang dengan kapasitas saat ini yang ada di kisaran 37.000 orang. Dan siap-siap buat lompatan epik ini. Dewan Kota baru saja menyetujui proyek ekspansi besar-besaran yang bakal melonjakkan kapasitas stadion ini menjadi 53.000 kursi. Ini jelas bukan angka main-main. Ekspansi ini otomatis bakal membawa Elland Road mencapai standar elit, yaitu status kategori 4 UEFA. Dan tahu nggak apa yang paling gila dari proyek raksasa ini? Selama masa konstruksi yang rumit itu, Elland Road akan tetap beroperasi secara penuh. Rencana buat memperluas tribun utara dan barat ini benar-benar sebuah keajaiban logistik. Mereka memastikan bahwa benteng pertahanan ini nggak akan pernah berhenti melayani para penggemar setianya, bahkan saat dinding-dindingnya sedang dijebol dan diperbesar. Luar biasa ya? Sebagai penutup dari perjalanan sejarah kita kali ini, ada satu kutipan yang sangat kuat dari sang legenda klub, Billy Bremner. Dia bilang, ini adalah rumah kita. Disinilah kita seharusnya berada.
Satu kalimat sederhana, tapi secara sempurna merangkum ikatan spiritual yang gak akan pernah putus antara klub, para penggemar setianya, dan sebidang tanah bersejarah di Yorkshire ini. Yang akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik ini. Saat Ellen Road bertransformasi wujud menjadi Kolosseum modern dengan 53.000 kursi, legenda baru apa lagi nih yang bakal diukir dalam beton dan bajanya? Terima kasih banyak ya sudah bergabung di ulasan mendalam kita hari ini. Teruslah mencari tahu dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.